Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Jazakallah. Ada Ustaz Ovi yang sudah membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perdengarkan tadi bisa kita ambil hikmah serta pelajaran. Kemudian mudah-mudahan bisa menjadi kifarat bagi dosa kita.
Amin ya rabbal alamin. Baiklah ayah dan bunda, mungkin kita sering mendengar doa ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah musim seminya orang-orang yang beriman. Jadi bulan yang sangat dinanti-nanti, bulan yang penuh kenikmatan serta keberkahan dan banyak sekali keuntungan yang kita bisa dapat ketika kita sukses di bulan Ramadan ini. Tentunya Ramadan ini adalah bulan yang sangat dinantikan bagi orang yang beriman, tetapi bulan yang tidak dinantikan bagi orang yang tidak beriman. Mungkin terasa berat itu karena kurangnya iman dalam diri kita, dan bulan ini secara sangat kita nanti-nantikan karena ada iman di dalam diri kita. Nah ini mungkin kadang kita merasa ya di bulan Ramadan ini setelah berjalan ternyata tidak terasa tinggal 10 hari terakhir. Subhanallah ya, ternyata banyak hari-hari yang kita lewatkan di bulan Ramadan itu, atau sibuk dengan dengan persiapan lebaran gitu, seperti itu. Jadi akhirnya seperti itu. Padahal sebenarnya apa saja yang harus kita persiapkan supaya Ramadan kita ini mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Supaya kita tahu, para ulama mengatakan bahwasanya ada 3 bulan itu ya. Rajab adalah bulan menanam, kemudian Sya'ban bulan mengairi, kemudian Ramadan adalah bulannya untuk panen ya, seperti itu. Nah, ini mungkin insyaallah tentang Ramadan, target Ramadan akan dibahas tuntas insyaallah oleh Ustaz Abu Aufa. Beliau merupakan salah satu dewan syariah Kitab Al-Kafa. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita, pendengaran kita, fokus, jangan sampai fisiknya di masjid ini tetapi ruhnya ada di luar ini. Silakan kita siapkan ya. Bismillah. Baik, untuk Ustaz, waktu dan tempat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Apa kabar Ibu, Bapak, Bunda, Ayah Anda, putra putri, putra agama sekalian? Sehat ya? Di kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang Ramadan, kurang lebih berapa hari lagi? 17 hari ya? 18. Tentunya berharap bahwa hari-hari menjelang Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat siapkan diri kita, jiwa kita, mental kita, selain daripada fisik, untuk menghadapi bulan yang diberkahi ini. Satu bulan yang tidak biasa. Dia adalah salah satu sekolah yang Allah hadirkan untuk kita sekalian. Jadi kalau anak-anak kita sekolahkan,
agar terjadi perubahan yang signifikan pada anak-anak kita, akhlaknya, amalnya, ilmu dan lain sebagainya, maka Allah punya sekolah untuk kita sekalian. Sekolah itu Allah Subhanahu wa taala gelar di setiap tahun di satu bulan yang namanya Ramadan. Sekolah ini adalah sekolah yang spesial, tetapi tidak semua orang melihat sebagaimana penglihatan orang-orang yang mengetahui keutamaan daripada Ramadan. Maka akan berbeda pula perilaku, sikap dalam menghadapi Ramadan sesuai dengan kadar ilmu yang diketahui. Rasulullah SAW itu menjelaskan, "Lau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi yang membedakannya adalah karena pengetahuan. Rasulullah SAW mengetahui apa yang tidak diketahui oleh yang lain. Maka itu pula yang menjadikan perbedaan di dalam sikap yang diteruskan dengan perilaku, amal dan lain sebagainya. Maka menjadi penting bagi kita sekalian untuk membangun dasar keislaman kita dengan ilmu, agar perilaku kita, agar tindakan kita, agar amal yang kita bangun ini itu bisa lebih baik, lebih bagus, sesuai dengan apa yang menjadi harapan Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Ada gambaran yang kontras antara mereka yang lahir dalam keadaan Islam kayak kita ini dengan mereka-mereka yang berislam itu setelah melalui proses pencarian dari satu ideologi kepada ideologi yang lain, dari agama satu kepada agama yang cari terus. Jadi ada mujahadah fi thalabil haq, ada pencarian di dalam mencari kebenaran. Jadi pengorbanannya itu tinggi, pengorbanannya itu besar. Maka ketika dia menemukan Islam, ketika dia mendapatkan Islam, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika dia hidup di dalam naungan Islam. Tapi ada yang lahir dalam keadaan Islam karena orang tuanya Muslim, dia telah tidak melakukan proses itu. Dia tidak melalui proses-proses pencarian, sehingga keislamannya tidak dibangun di atas dasar ilmu yang kokoh, yang kuat, dan argumentasi yang baik. Kalau dia ditanya tentang Islam, blepot aja, nggak bisa dia jawab. Berbeda dengan orang yang mu'alaf itu, yang dia itu masuk ke dalam Islam karena proses pencarian. Dia bahkan bisa melakukan perbandingan, bisa menyampaikan argumentasi, dan dari alasan itulah kemudian dia merasakan kenikmatan daripada Islam itu lebih daripada mereka yang sudah Islam sejak bayi. Jadi ada alasan keilmuan, ada alasan ilmu yang menjadi dasar dari keislaman seseorang yang akan membedakan kenikmatan yang dirasakan di dalam Islam antara mereka yang memiliki ilmu dengan yang tidak. Nah, maka ini penting untuk kita sekalian, walaupun kita sudah sebesar ini, mungkin ya kita juga belum begitu merasakan kenikmatan yang Ramadan itu salah satu dari madrasah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita sekalian dalam rangka tajdid, memperbaharui, merefresh keislaman kita ini agar kita ini betul-betul berislam itu dibangun di atas dasar ilmu. Di dalam hadis Jibril, hadis nomor kedua adalah merupakan hadis Arba'in atau Ummiyah. Rasulullah SAW menjelaskan tentang
Hadis Jibril termasuk hadis yang lumayan panjang, ya. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena Jibril terlibat di dalam hadis itu. Jibril itu datang dengan yang sangat putih, rambutnya sangat hitam. Digambarkan Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW yang ketika itu sedang membersamai para sahabat. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan di dalam hadis ini. Apa yang ditanyakan oleh Jibril? Jibril bertanya, mal Islam, ma huwal Islam, ma huwa al iman, dan ma huwa al ihsan. Bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian bertanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat. Kemudian terakhir ketika Jibril meninggalkan lokasi, Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, atadruna man hadha? Apakah kalian tahu siapa dia? Kemudian Rasul menyampaikan, dzaka Jibril yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang mengajar kalian tentang perkara din, tentang agama kalian. Jadi saking pentingnya perkara-perkara ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk mendatangi Rasulullah SAW dan langsung mengajarkan perkara-perkara itu kepada para sahabatnya dengan wasilah Rasulullah SAW. Maka ini juga bagian daripada metodologi di dalam mengajar. Metodologi di dalam mengajar itu diantaranya adalah torhus su'al, melempar pertanyaan, ya, melempar pertanyaan. Apakah Jibril tidak tahu jawabannya? Jibril tahu enggak nih kira-kira jawaban? Pakai nanya Islam, iman, ihsan segala. Jibril tahu jawabannya. Bukan berarti Jibril tidak tahu. Tapi itulah cara pengajaran. Di antara metode pengajaran yang diajarkan di dalam hadis ini, ya, yaitu dengan cara bertanya, ya, untuk memahamkan yang lain. Yang ingin saya tekankan di sini, hadis ini adalah aslun min usuliddin. Termasuk di antara hadis-hadis pokok di dalam din. Dasar-dasar di dalam keislaman itu adalah hadis ini. Maka din, kalau tadi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka Jibril yu'allimukum dinakum, itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian perkara-perkara din. Maka pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi penting bagi kita. Karena itu adalah menjadi dasar daripada keislaman kita ini. Dan itu membangun sebuah format kehidupan kita sekalian. Karena keislaman kita itu ketika kita ingin menaikkan levelnya, maka dia akan masuk kepada level iman. Dari iman kemudian dia naik kepada level ihsan. Dan ketiga level inilah yang kemudian nanti kualitasnya akan dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka pertanyaan terakhir itu bertanya tentang as-sa'ah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Artinya apa? Artinya keislaman kita, keimanan kita, ihsannya kita, itu semuanya adalah merupakan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Maka oleh karena itu Rasulullah mengatakan, manil kais, siapa yang disebut dengan orang yang cerdas itu, ya. Apakah yang cerdas itu gelarnya profesor, doktor, ya, atau seperti apa gitu? Kata Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang disebut dengan orang kais, orang yang cerdas itu, mereka yang bisa menahan dirinya, menahan nafsunya, menekan keinginan-keinginan di dalam nafsunya itu, wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia beramal
untuk hari setelah kematiannya nanti. Jadi amalan yang dilakukan di dunia ini adalah amalan-amalan yang disiapkan untuk kemudian dia petik hasilnya setelah dia meninggal nanti. Nah, maka karena ini gambaran yang Rasulullah SAW sampaikan tentang orang yang cerdas, ya, maka kita pun tentunya harus mengambil ini sebagai referensi di dalam kehidupan kita sekalian, agar jangan salah ukur, ya, jangan salah ukur orientasi anak-anak hanya pada kecerdasannya, kecerdasan IQ saja, ya, tapi dalam persoalan amalan-amalan, ya, dalam persoalan adab, dalam persoalan akhlak, dia nol. Nah, ini tentu tidak benar, ya. Karena kita bukan hanya menyiapkan anak-anak itu untuk sukses di dunia, tetapi kita menyiapkan anak-anak untuk sukses dunia dan akhirat, ya. Baik, hadirin yang sekalian, ayah bunda rahimakumullah, di dalam hadis Jibril yang ditanyakan pertama adalah ma huwa al-Islam. Dan ketika bertanya tentang Islam, jawaban Rasulullah SAW menjelaskan tentang arkanul Islam, rukun daripada Islam. Rukun itu disebut dengan rukun, ya. Ruknun jamaknya arkan, ya. Itu adalah pilar. Kayak masjid ini, ya, ada pilar-pilarnya, ya. Ini kalau pilar-pilarnya roboh nggak nih yang di atas ini? Roboh, jatuh dia ke bawah itu. Atau pilar-pilarnya dia tidak kuat menyangga, pilarnya kecil, sementara bebannya besar. Roboh nggak? Roboh, ya, roboh. Begitu pula gambaran keislaman kita itu. Kita Islam, tapi pertanyaannya sudah kita pastikan belum? Pilar yang kita bangun, yang kita tancapkan di dalam keislaman kita itu pilar yang kokoh, pilar-pilar yang kuat, yang dia mampu untuk menahan beban yang berat di atasnya. Anak-anak SD ditanya rukun Islam, dia tahu, paham, hafal. Tapi bukan hafalan yang kita minta, dan bukan hafalan yang kemudian dituntut pada kita sekalian, tetapi bagaimana aplikasi daripada rukun itu di dalam kehidupan kita sekalian. Itu yang nanti akan menentukan kekuatan daripada pilar keislaman kita itu. Maka ada orang yang berislam, seperti yang saya sampaikan di awal, ada yang hasuna islamuhum, Islamnya kemudian menjadi baik, ya, semakin usianya semakin lanjut dia semakin bagus keislamannya, ya. Tapi ada yang semakin tua itu standar aja, ya, nggak ada perubahan, atau bahkan mungkin jauh lebih buruk, bukan semakin baik. Nah, setiap kita bisa meneropong kualitas daripada pilar keislaman yang kita tancapkan di dalam diri kita ini, agar kemudian kita pastikan bahwa syahadat kita, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul kita tindak lanjuti dengan konsekuensi-konsekuensi yang menuntut kita ini menancapkan setiap pilar-pilar berikutnya itu dengan baik. Maka arkanul Islam itu semuanya itu zahir, perkara yang nampak, kelihatan, ya, kelihatan. Orang syahadat kelihatan nggak? Kelihatan, orang disaksikan, ya. Coba lihat orang yang masuk Islam itu kan, dia ada saksinya, kadang-kadang di aula besar gitu kan, dipersaksikan, ya. Syahadat zahir, nampak, kelihatan. Karena kalau bertanya tentang Islam, ma huwal Islam, bertanya tentang Islam, mungkin tidak semua orang Islam bisa jawab apa ya Islam itu, gitu kan?
Al-Islam al-inqiyad wal khudu'. Islam itu adalah ketundukan dan kepatuhan. Maknanya kalau orang itu sudah menyatakan dirinya Islam, maka dia sudah siap tunduk dan patuh kepada Islam. Nggak ada tawar, ya. Kalau ayat la ikraha fid din itu berlaku untuk orang di luar Islam. Nggak ada, tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan mereka untuk berislam. Tapi ketika sudah Islam, boleh nggak dipaksa? Hah? Dipaksa kalau dia nggak mau. Ya. Maka anak-anak, coba anak-anak 7 tahun sudah disuruh sholat, 10 tahun nggak mau sholat, diapain? Gembung, pakai bantal, digebuk. Kenapa? Ada paksaan. Karena orang setelah Islam itu, dia harus mengikuti apa yang menjadi konsekuensi daripada Islam itu. Makanya makna Islam itu adalah al-inqiyad wal khudu', ketundukan, kepatuhan. Maka kalau ada orang yang berislam tapi kemudian tidak tunduk dan tidak ada kepatuhan, dipertanyakan keislamannya. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, sebelum sahabat ini ya, karena sahabat itu yang berislam dan mati dalam keadaan Islam, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ingin menyatakan keislamannya, tetapi dia mensyaratkan, memberikan syarat. Wahai Rasul, saya akan Islam tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Saya punya keluarga, punya istri, punya anak, dan itu tanggungan saya. Maka saya tidak akan ikut di dalam peperangan denganmu, tidak akan ikut peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau dia bersakat berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syarat yang kedua, saya tidak ingin bersedekah. Bagaimana mungkin saya bersedekah sementara saya sendiri punya tanggungan keluarga, istri dan anak? Ya dia ingin berislam tapi dengan syarat, gitu kan? Dengan syarat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La jihada wa la shadaqata fa bima tadkhulul jannah. Engkau tidak berjihad, tidak juga bersedekah, lalu kamu ingin masuk surga dengan apa? Lewat mana kamu mau masuk surga? Mananya apa? Ketika orang berislam itu, tuntutan berislam itu ada al-inqiyad wal khudu'. Ada ketundukan dan ada kepatuhan. Apapun yang dikatakan Islam, amin. Apapun yang diperintahkan Islam, ia laksanakan. Tuntutan daripada al-Islam adalah al-inqiyad wal khudu'. Dan ini kalau kita berbicara tentang al-inqiyad wal khudu', tidak ada yang ketundukan kepatuhannya diabadikan di dalam Al-Quran seperti Ibrahim alaihissalam. Maka bahasa ayatnya itu falamma aslama wa tallahu lil jadid. Maka ketika keduanya Nabi Ibrahim dengan Ismail aslama yuslimu artinya berserah diri, penyerahan secara totalitas di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keduanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, dan golok itu sudah di leher, ya, tinggal gorok gitu, ya. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti dengan kurban yang agung, ya, dengan sembelihan yang agung. Allah sudah mengetahui, sudah mendapatkan poinnya. Kedua-duanya telah berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Berat enggak? Coba bapak disuruh nyembelih anaknya. Ya kan? Kepikir, kebayang gimana nyembelih anak gitu kan. Nyembelih ayam aja takutan gitu kan. Ya.
Nah, ini disuruh nyembelih anak. Tetapi disitulah letak ketundukan dan kepatuhan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah bangunan keislaman kita itu baik tidaknya tergantung daripada penyerahan diri kita yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Secara istilah makna Islam itu adalah idharul khudu, menampakkan ketundukan, wa idharus syariah, dan menampakkan syariat. Makanya Islam itu syairnya itu nampak, kelihatan, ya, kelihatan. Syahadat, sholat, kelihatan. Zakat, ya. Saum, ya, seperti nanti akan kita alami itu Ramadan. Kemudian haji, ya. Ma atabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syariatnya adalah syariat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, hadirin yang mas kalian, jadi kalau bicara tentang tarhib Ramadan, kita akan memasuki Ramadan. Sebenarnya ini madrasah yang Allah siapkan untuk tajdid keislaman kita, untuk merefresh keislaman kita ini, agar kita ini mengevaluasi, meneropong kembali pilar-pilar yang sudah ditancapkan di dalam diri ini sekokoh apa, sebesar apa. Apakah kemudian perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, itu sudah wujud di dalam diri kita itu. Nah, maka kualitas keislaman itu sangat tergantung kepada aplikasi daripada itu semua. Ini baru yang sifatnya itu nampak, hal-hal yang sifatnya zahir, yang kelihatan, ya. Nah, maka hadirin yang puas sekalian, disinilah kemudian kita perlu mengevaluasi kualitas sholat. Bagaimanapun kita ini harus berupaya setiap hari punya program untuk meningkatkan kualitas sholat kita, dan harus selalu ingin lebih baik. Yang sholatnya belum tepat waktu, bagaimana agar bisa tepat waktu. Terus mengupayakan itu, betapapun kesibukan yang ada pada dia. Bahkan kalau bisa sebelum adzan itu di masjid. Berarti menunjukkan kualitas keilmuannya luar biasa. Karena orang itu ketika dia kualitas sholatnya bagus, berarti dia punya kesadaran yang menjadi landasan, fondasi yang membangun di atas amalnya, itu dia kuat, punya komitmen, ya, bab sholat. Ya, kalau mungkin beberapa kajian saya sudah sampaikan. Jadi Ibnul Qayyim itu menjelaskan tentang mauqifan, dua momentum penting bagi kita sekalian di dalam kehidupan ini. Beliau menjelaskan di dalam kitab Fawaid. Momen pertama itu adalah saat seorang hamba berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Itu momen pertama itu. Momen penting. Momen yang kedua adalah mauqif ats-tsani, adalah momen ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala fi yaumil hisab. Pada hari pembalasan. Pada yaumul hisab. Kemudian beliau jelaskan, siapa yang selamat, siapa yang beres urusannya pada momen yang pertama, dalam berdirinya dia menghadap Allah di dalam sholatnya, maka dia akan mudah menghadapi momen yang kedua ketika berhadapan Allah fi yaumil hisab. Tapi barang siapa yang dia bermasalah, dia di momen yang pertama itu berantakan, sholatnya nggak beres, maka dia akan kesulitan untuk menghadapi momen yang kedua ketika menghadapi Allah Subhanahu wa taala fi yaumil hisab. Maka dua momen ini menjadi penting bagi kita sekalian, ya, untuk kita perhatikan, khususnya adalah sholat. Karena yaumul hisab itu hari yang sudah tidak ada lagi bagi kita kesempatan untuk beramal. Al-an
Al-yawmu amalun duna hisab. Hari ini yang adalah amal, tidak ada hisab hari ini, tetapi ghadan hisabun duna amal. Besok yang ada adalah semuanya perhitungan. Semuanya adalah evaluasi dari seluruh amal kita ini, dan tidak ada lagi kesempatan untuk kita beramal, ya. Nah, maka oleh karena itu penting untuk kita sekalian memastikan bab salat ini beres. Maka Rasul mengatakan, inna awwala ma yuhasabu ala ummati as-shalah. Yang pertama kali hisab atas umat ini adalah as-shalah, ya. Maka di antara bagian yang penting di dalam pendidikan itu adalah ini. Bagi ayah, bunda, yang penting bagi anak, dari anak-anak kita juga adalah salat. Urusan yang lain sangat tergantung pada salatnya. Anak-anak kita yang urusan salatnya baik, insya Allah yang lain baik. Nah, maka untuk baik salatnya, kitanya juga harus baik. Salatnya kita harus baik. Maka di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, apa doanya? Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadikan aku di antara orang yang muqimas shalah, yang mendirikan salat, dan dari keturunan. Ramadan momen evaluasi kualitas salat kita itu. Salat kita seperti apa, ya? Nanti Ramadan momen untuk evaluasi kita sekalian agar kemudian semakin baik kualitas daripada salatnya. Meski nanti di dalam amal itu ada orang yang beramal hanya dengan fisiknya saja, ya. Nah, demikian juga dengan yang lain, ya. Jadi pilar yang pertama syahadat, pilar kedua adalah salat, pilar yang ketiga adalah zakat. Zakat juga demikian, dia menjadi pilar penting. Maka kenapa sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq itu berazam untuk memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat itu. Karena ada harakatul riddah, ada harakatul mani zakah, ada gerakan-gerakan, ya, yang mereka ini murtad, ada yang gerakan-gerakan yang mereka ini tidak mau membayar zakat dan memobilisasi dan membahayakan eksistensi daripada kepemimpinan, ya, eksistensi daripada negara Islam ketika itu. Maka kemudian Abu Bakar bersikukuh untuk memerangi mereka sampai mengatakan, la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakah. Sungguh aku akan perangi siapa yang membeda-bedakan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat itu. Jadi Abu Bakar bersikukuh untuk melakukan itu. Meski Umar ketika itu, ya, bersitegang dengan Abu Bakar. Kenapa? Mereka masih muslim, gitu kan? Mereka masih muslim. Tapi Abu Bakar tetap pada pendiriannya, ya, dan menyampaikan argumentasinya. Yang pada akhirnya kemudian Umar melihat kebenaran ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai di antara ungkapan yang penting, di antara ungkapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu, beliau menyampaikan begini, ayanqusuddinu wa ana hayyun. Apakah bagian daripada din ini akan berkurang sementara aku ini masih hidup? Ayanqusuddinu wa ana hayyun. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sepanjang dirinya masih hidup, maka dia tidak akan biarkan satu poin pun, satu pilar pun di dalam din ini yang kemudian dikurangi oleh manusia. Maka ia pertahankan sampai ia kerahkan pasukan, padahal ketika itu ia harus mengerahkan pasukan dalam waktu yang bersamaan itu kedua jihad, kedua arah yang berbeda. Harus memerangi orang yang menolak membayar zakat dan juga harus mengirim bi'sah Usamah bin Zaid yang sebelumnya sudah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk mengirimkan ekspedisi. Nah, itu zakat. Maka zakat itu menjadi persoalan yang penting bagi kita sekalian.
Kemudian baru yang ketiga adalah asyam. Maka asyam itu komposisinya itu sama dengan sebelumnya karena dia pilar. Sebagaimana juga sholat, sebagaimana juga zakat. Maka asyam juga demikian. Asyam juga demikian. Dia memiliki kekuatan yang besar di dalam keislaman kita sekalian. Maka jangan sampai kemudian kita abaikan di antara pilar-pilar di dalam keislaman kita ini hingga kemudian kita lupa bahwa keislaman kita ini rapuh sebenarnya karena pilarnya tidak cukup kuat, ya. Dan itu di antara tandanya adalah ketika ujian-ujian mendera kita itu, kita tidak siap itu. Menunjukkan pilar-pilar keislaman kita ini lemah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristi'anah dengan amalan-amalan ini. Dalam masalah salat Allah sampaikan apa? Ista'inu bis sabri was shalah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk penguasa yang berkuasa pun Allah sampaikan wala yansurunallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah akan menolong siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha kuat dan Maha aziz, Maha perkasa. Alladzina immakannahum fil ardh aqamus shalah. Siapa yang Allah akan tolong? Mereka yang apabila Allah teguhkan di muka bumi ini, diberikan kekuasaan kepada mereka, aqamus shalah. Dia mendirikan salat wa atau zakah dan menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Lakukan amar ma'ruf, nahi munkar. 4 amalan ini Allah perintahkan bagi mereka yang berkuasa itu untuk ditegakkan itu. Ya. Di sini ada 2 pilar di dalam pilar keislaman kita ini. Aqamus shalah wa atau zakah. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, apa program pertama yang Rasul lakukan ketika sampai di Madinah? Binaul masjid, membangun masjid, ya, untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Maka dibangunlah masjid di Madinah. Nah, Bapak sekalian, maka pilar-pilar ini bicara tentang pilar keislaman adalah berbicara tentang amalan-amalan zahir. Yang ini menuntut kepada kita sekalian kualitasnya. Kualitas daripada amalan-amalan zahir ini. Termasuk tadi ya, asyam. Ya, asyam. Saum ini adalah kualitasnya lain-lain satu dengan yang lain. Yang paling rendah kualitas dari saum seseorang itu adalah mereka yang hanya saumnya itu berhenti dari makan dan minum saja. Kualitas saum yang paling rendah itu mereka yang hanya meninggalkan dari saumnya itu makan dan minum saja. Makan, minum, berhubungan, itu saja. Kualitas saum yang paling rendah. Artinya kalau kita saumnya standarnya baru segitu, berarti standar kualitas saum kita itu termasuk yang paling rendah itu, ya. Kalau saumnya itu hanya meninggalkan makan, minum dan berhubungan aja, ya. Nah, artinya apa? Artinya itu tidak cukup, ya, tidak cukup. Maka ada saumu al-jawari, ya. Ini masuknya dalam saum al-jawari. Yang saum itu hanya jawarihnya saja, ya, hanya anggota badannya saja yang saum itu, ya. Untuk mengosongkan perut dari makan, minum dan tidak berhubungan. Dan ini amal-amal zahir ini, ya, amal zahir di dalam arkan Islam ini. Kita tidak berbicara masalah haji. Haji ini bagian daripada arkan Islam, ya, rukun Islam, tetapi muqayyad. Dia ada ketentuan,
itu hanya mereka yang liman istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk menempuh perjalanannya, ya. Artinya untuk yang tidak, dia tidak punya kewajiban itu. Nah, pilar-pilar ini, ya, pilar-pilar ini, amalan-amalan ini, itu adalah amalan-amalan jawarih, amalan-amalan jawarih. Salat itu amalan jawarih, kelihatan, ya. Maka mari kita lihat, jangan sampai salat kita, zakat kita, saum kita itu hanya jawarihnya saja, hanya materialnya saja, ya, hanya dohirnya saja yang kemudian kita lakukan itu. Kalau sholat itu sholatnya hanya olahraga saja. Kalau zakat itu hanya kelihatan uang yang donasinya aja, angka donasinya aja yang kemudian nampak kelihatan itu, ya. Kalau saum yang kelihatan cuman nggak makan dan minumnya aja itu, ya. Jadi kalau yang nampak itu cuman begini aja, berarti yang kita lakukan itu adalah ibadah jawarih saja. Ibadah jawarih saja, ya. Dan itu adalah adnal ibadah, ibadah yang paling rendah kualitasnya itu. Karena ada yang sholatnya ya hanya olahraga aja, ya. Kenapa? Karena dia tidak hadir di dalam sholat, ya. Allahu Akbar kemana we itu nama gitu kan, jalan-jalan gitu, ya. Ya, ibadah jawari. Nah, sementara ibadah jawari itu adalah furu'. Sementara usulnya adalah a'malul qulub. Usulnya adalah a'malul qulub. Jadi cabangnya itu amal jawari. Tetapi yang namanya amalan jawari itu, cabang-cabang itu tidak akan ada cabang kalau tidak ada apa? Tidak ada pangkalnya, ya. Nah, batangnya ini, ya, batang tubuhnya ini, ya, daripada amalan seseorang itu adalah a'malul qulub, amalan-amalan hati, ya. Maka kualitas amal jawari itu sangat tergantung kepada kualitas amalul qulub, karena dia adalah sumbernya, ya, sumbernya. Nah, maka oleh karena itu, mari kita lihat seberapa baik kualitas amalul qulub kita sekalian. Yang amalul qulub ini itu sangat mempengaruhi kepada apa yang kita lakukan di dalam menancapkan pilar-pilar itu, ya. Jadi pilar-pilar yang kita tancapkan itu, ya, itu kualitasnya itu sangat ditentukan oleh kualitas hati kita sekalian, ya. Ada banyak amalul qulub, tapi saya akan sampaikan dulu bagaimana perjalanan sebuah amalan itu, ya, sampai kemudian dia menjadi wujud, ya, sampai amal itu mewujud menjadi sebuah amalan, baik itu baik maupun buruk. Ada marhalah, fase-fase di dalam terbentuknya sebuah amal, terwujudnya sebuah amal, yang ini penting untuk kita ketahui agar kita kemudian menyesuaikan dengan yang selama ini kita lakukan, ya. Jadi kalau ada orang ngelakuin baik itu kebaikan atau keburukan, ya, amal soleh atau amal toleh, gitu kan, itu semuanya itu melalui proses ini, ya. Qabla amalil jawari, sebelum ada terciptanya amalan jawari, al-qalbu yamurru bi ahwalin qabla an ta'mala jawari. Hati itu dia melalui
kondisi-kondisi. Jadi hati kita ini mengalami berbagai macam kondisi, fase, ya, sebelum dia masuk kepada action, ya, kepada praktek, kepada amal jawarih. Yang pertama, al-hajiz. Ya, istilah Arabnya al-hajiz. Al-hajiz, ya. Ma huwa al-hajiz? Huwa al-fikrah. Huwa al-fikrah awwalu ma tulqa fil qalbi. Ide. Lintasan-lintasan yang pertama kali terlintas di dalam hati seseorang. Misalnya apa? Misalnya lihat tukang bakso lewat. Apa yang terlintas? Duh enak guys. Nah, ya. Duh enak guys, itu lintasan, fikrah, ide, ya kan? Jauh sebenarnya, tapi kedengaran dong 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 dong. Nah, itu ide, itu kan. Ada ide, ya. Ada fikrah, ya. Nah, itu baru ide, ya, baru ide saja, baru fikrah saja, ya. Kalau misalnya kita baca WA, oh ini ada yang lagi butuh donasi, itu ide, ya. Ide, ya. Ide itu bisa masuk dengan berbagai macam hal yang sampai kepada kita sekalian lewat indera-indera kita ini. Bisa apa yang kita lihat itu kemudian memantik ide, ya, atau apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan. Itu semuanya bisa menghasilkan ide, fikrah, ya. Maka Allah sampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian tidak ada pengetahuan sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan 3 indera ini, ya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena kenapa? Karena hadza min abwabil ilm, ya. Ini adalah indera yang mulia, ya. Telinga, mata, hati itu indera-indera yang mulia. Li syarafiha wa li annaha babun min abwabil, li annaha kull abwabil ilm. Ilmu itu semuanya pintunya dari sini, ya. Makanya kata Allah, kalian lahir nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Dijadikan oleh Allah pendengaran, mata, hati, ya kan? Dan kalian bersyukur, ya. Nah, dari sini pertama kali itu adalah ide yang muncul itu, ya. Sebelum yang lain-lain itu adalah ide, fikrah. Maka tergantung. Jadi kenapa? Jadi kita akhirnya tahu, oh, kenapa kemudian kalau Rasul itu menyuruh kita ini kalau nyari rumah itu aljar qobladar. Lihat tetangganya sebelum kamu lihat rumahnya. Bagus nih rumahnya, minimalis, gitu kan? Bagus, gitu kan? Kita beli deh rumah di sini, gitu kan? Dia nggak tahu lingkungannya jelek. Kenapa? Lingkungan yang buruk itu akan menjadi konsumsi mata, konsumsi telinga, konsumsi hati, dan itu akan memantik ide-ide yang buruk, ya, menjadi pemantik ide-ide yang buruk gitu. Baru fikrah, ya, tapi dari situ kemudian turun kepada fase berikutnya. Ma ba'dal hajiz, setelah hajiz apa? Setelah hajiz, yang kedua adalah al-khatirah, ya. Al-khatirah. Khatirah itu adalah wa huwa ma yusbitu fihi. Tadi awalnya fikrah, hanya ide saja. Khatirah itu adalah yang menetapkan, ya. Ada yang ketok-ketok gitu kan, beli, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya lingkungannya baik, gitu kan, ada anak yang berangkat ke masjid. Oh, ngapain tuh anak, ya? Itu ide. Oh, ngaji, gitu kan. Oh, anakku diikutkan ngaji deh, ya. Itu fikrah, gitu kan. Nah, khatirah itu ketika dia kemudian ada keinginan untuk menguatkan pikiran itu agar kemudian terlaksana. Kemudian berikutnya adalah haditsun nafs. Yang ketiga adalah dialog jiwa. Dialog jiwa itu adalah pilihan. Ya, pilihan apa? Pilihan
At-taraddud hal yaf'al aw yatruk. Untuk menimbang-nimbang apakah kemudian dia kerjakan atau tidak. Ya. Nah, pertama apa tadi? Hajis, ide, ya. Fikrah, ide. Yang kedua, khotirah. Khotirah itu penetapan, ya. Penguatan, ya, penguatan. Yang ketiga adalah dialog jiwa untuk mengerjakan atau tidak itu, ya. Nah, tiga fase ini kalau dilakukan oleh seseorang, la yujar wa la yusab, seseorang tidak diberikan pahala, tidak juga dia diberikan dosa. Kalau baru di tiga level ini, la yujar wa la yusab, ya. Jadi kalau cuman punya ide pengen bantu kutab, baru ide aja, ya, belum dapat pahala itu, ya, baru ide, gitu kan. Nah, sampai pada level antara menimbang-nimbang baina al-fi'lu wa tarku, apakah dia lakukan atau tidak, itu belum ada konsekuensi, ya. Yang keempat berikutnya adalah alham. Ma huwa alham? Alham itu ayyatarajjah indahu al-fi'l. Ketika sudah rojih. Kalau level sebelumnya kan dia masih nimbang-nimbang, tapi kalau sudah ham, itu dia sudah memutuskan untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, itu ham. Ya, ham. Level yang keempat. Nah, yang kelima adalah al-azam. Ya, level terakhir nih, baru azam. Al-azmu, ya. Al-azmu. Apa al-azmu itu? Quwwatul qasdi wal jazmi. Kekuatan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan itu. Itu ada pada azam, ya. Jadi sekali lagi, tiga level yang pertama itu la ajra wala thawab. Dia tidak ada pahala, tidak ada juga la isma wala ajra wala thawab, ya, enggak ada dosa dan enggak ada pahala, ya. Tapi kemudian baru di level yang keempat dan yang kelima, kalau sudah ada ham, ada azam, maka dia ada konsekuensinya, ya. Ada konsekuensinya. Adapun apabila kemudian seseorang itu punya ham, punya keinginan, ya, sudah punya keinginan untuk melakukan sesuatu, sudah levelnya di level yang keempat tadi itu hamun, ya, maka apabila dia hamunnya adalah bil hasanah, dengan kebaikan, maka yuktab lahu hasanah, akan ditulis bagi dia kebaikan, ya, baru ditulis kebaikan itu, ya. Kalau sudah di level yang keempat ini sudah masuk pada hamun, ya, ditulis itu. Tetapi ada apabila yang hamnya itu adalah kepada kemaksiatan, lam yuktab, ya, hatta yaf'al, tidak akan ditulis sampai dia kerjakan, ya, sampai dia kerjakan. Jadi kalau kita di Ramadan itu banyak potensi beramal soleh, ya. Nah itu kalau cuma baru ide-ide itu, ya, dia belum dapat pahala itu, ya. Tapi kalau sudah ham, ada keinginan, ya, ada keinginan. Walaupun belum bisa kita lakukan, itu kita sudah dapat pahala itu, ya. Ya kalau gitu banyakin hamnya aja, ya, banyakin keinginannya aja, gitu kan. Ya, jadi masuk surga karena ham aja dia, ya. Nah, itu level keempat, hamun. Nah, kalau azam itu, kalau azam, sebentar ya, masih di ham ini ada hadis yang saya sampaikan. Rasulullah SAW menyampaikan, ya, kelanjutan daripada yang tadi disampaikan, ya. Apabila wa idza sara azman, jadi dari ham dulu, ya. Tadi setelah ham, wa idza sara azman, kalau sudah menjadi azam,
ham itu sudah menjadi azam, maka fa in kana ala fi'li hasanah ujiro. Kalau dia adalah hamnya itu azamnya itu adalah kebaikan, maka dia ada pahalanya. Wa in kana ala fi'li ma'siyah athima. Dan kalau azamnya itu adalah untuk kemaksiatan, dia berdosa. Ya. Jadi kapan seseorang itu berdosa? Dia belum melakukan, tapi dia sudah masuk berdosa. Ketika sudah masuk dalam level azam, sudah ada azam untuk bermaksiat, ya, maka dia sudah berdosa, ya. Nah, li'anal iradah ma'al qudrah tastaljimu wujudul maqdur, ya. Karena keinginan yang disertai dengan kemampuan, ya, itu memungkinkan dia untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Nah, makanya apa? Makanya Rasulullah SAW mengatakan menyampaikan, ya, sebuah hadis, ya, idzal taqa al muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar, ya. Idzal taqa muslimani, apabila dua muslim iltaqa bertemu bi sayfihima, dua-duanya hunuskan pedang, ya. Fal qatil, yang membunuh dan yang terbunuh finnar, dua-duanya di dalam neraka. Sahabat bertanya, qultu ya Rasulullah, hadza al-qatil fama balul maqtul. Wahai Rasul, kalau untuk yang membunuh, iyalah logis, ya, logis. Fama balul maqtul. Adapun yang terbunuh, bagaimana dengan yang terbunuh? Kenapa dia juga harus masuk neraka? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Karena dia pun sebenarnya punya keinginan untuk membunuh saudaranya. Ngan nasibnya hunggul no beda. Tuh, ya. Hanya nasibnya yang berbeda, dia yang terbunuh gitu, ya. Nah, artinya dua-duanya sudah punya azam untuk membunuh yang lain, ya. Maka al-qatil wal maqtul dua-duanya finnar, ya, dua-duanya finnar. Nah, saya sampaikan ini agar kita bisa mengetahui fase daripada terwujudnya sebuah amalan jawarih, ya. Itu yang kita lakukan, itu semuanya berangkat awalnya itu dari fikrah, dari ide. Ya, dari ide. Ada hajish, ada khatirah, ada hadithun nafs, ya. Baru kemudian ada ham, baru ada azam. Baru kemudian eksekusi, ya. Nah, Ramadan itu kalau kita ingin amalan jawarihnya itu bagus, yang harus kita kawal itu ini. Yang harus kita kawal itu adalah bagaimana ide-idenya itu ide-ide yang baik, ya. Dan ide-ide yang baik ini akan hadir dari kualitas hati yang bagus, ya. Maka kita harus kawal betul hati kita ini agar dia baik, agar kita gembalakan hati kita ini, ya. Saya bukan pendeta, ya. Oh, gembala-gembala saja. Ya. Untuk gembalakan hati kita ini di tempat yang baik, ya, di tempat yang baik. Kenapa? Karena kalau hati kita ini, ya, kita tempatkan di lingkungan yang buruk, maka yang keluar itu adalah fikroh-fikroh yang buruk, ya, keinginan-keinginan yang buruk. Lihat, Ramadan itu, ya, itu juga adalah momen pertarungan antara al-haq dan batil, ya. Selain di Ramadan itu muncul berbagai macam potensi kebaikan, tetapi juga muncul potensi keburukan. Yang memiliki televisi di rumahnya, lihat di Ramadan, apa acara Ramadan. Kalau kita mau selektif, ya, mau melihat dengan mata batin kita, sesungguhnya banyak tayangan televisi di Ramadan itu melalaikan kita dari amalan Ramadan yang sesungguhnya. Sahur-sahur isinya ngelawak aja, benar nggak? Ya, itu orang itu bukannya kemudian dia bertambah khusyuk, bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah banyak menangis, tetapi semakin
dikeraskan hatinya dengan apa yang mereka lihat itu. Maka kalau bisa Ramadan, matiin TV itu, ya, yang punya TV itu, matiin TV itu, ya. Al-iqbal alal Quran, ambil Quran, mulai kemudian kita ambil Al-Quran dan mulai pahami Al-Quran. Kenapa? Karena selama ini bisa jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu, ya, lagi-lagi hanya jawari saja. Aina maudhi'ul Quran? Hal huwa fil lisan aw fil qalb? Di manakah Al-Quran itu letaknya? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di lisan atau di hati? Allah letakkan ala qalbika. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu di dalam hati, bukan di lisan. Kita yang hafal Quran, kita yang baca Al-Quran itu dengan lisan saja, ya. Itu Al-Quran hanya baru di lisan saja. Padahal dia diletakkan di dalam hati, ya. Maka perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran agar kemudian semakin baik dan masuk pada inti yang menjadi maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, ya, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayatnya. Kenapa? Karena di situ ada tatsbit. Di situ ada peneguhan pada jiwa-jiwa kita ini ketika kita ini mentadaburi Al-Quran dan mengetahui ma'ani Al-Quran, makna-makna dari Al-Quran ini, ya. Nah, maka Ramadan ini harus memberikan efek yang besar pada kualitas kehidupan kita sekalian, ya. Dan tentunya ini akan kita rasakan setelah kita nanti keluar dari Ramadan. Apakah pilar-pilar yang kita tancapkan di dalam keislaman kita ini betul-betul sudah kokoh atau rapuh, ya, atau rapuh. Nah, hati-hati dengan amalan jawari. Duna ruh. Hati-hati dengan amalan jawari yang kita lakukan yang absen daripada amalan ruh. Kenapa? Karena setiap ibadah itu dia punya ruh. Ada ruhul ibadah. Kalau ibadah kita kehilangan ruhnya, maka kita hanya sedang berolahraga dari ibadah kita ini, ya. Maka Rasul mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Tidak berapa banyak dari orang yang saum dia tidak mendapatkan dari saumnya kecuali hanya lapar. Rubba qaimin laisa lahu min siyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang berdiri di dalam salatnya tidak ia dapatkan dari salatnya kecuali hanya capek saja, hanya begadang aja dia itu, ya. Tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya menggugurkan kewajiban itu, ya. Nah, maka oleh karena itu menaikkan level ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dari ibadah jawari kepada ibadatul qulub, ibadah hati. Kenapa? Karena ibadah hati ini adalah aslun min usulil ibadah. Dia menjadi pokok daripada ibadah kita ini, ya. Kalau yang pokoknya baik, insya Allah baik, ya. Insya Allah baik yang lainnya itu. Tetapi kalau yang pokoknya dia buruk, maka yang lainnya akan berantakan, ya. Berapa banyak orang yang perhatikan persoalan-persoalan yang furu, persoalan-persoalan yang cabang, dan dia mengabaikan persoalan yang menjadi pokok daripada ibadah itu. Nah, Ramadan ini di tahun ini berbeda dari Ramadan sebelumnya, ya. Karena kita Ramadan di tahun ini ada di masa Covid, ya. Banyak tantangannya, ya. Banyak ujiannya, ya. Banyak kendalanya, ya. Tapi kita tetap harus berupaya untuk dapatkan di Ramadan ini terbaik, ya, yang terbaik dari Ramadan yang bisa kita hasilkan, ya, dan itu tergantung daripada mujahadah kita sekalian. Tidak ada hasil yang baik tanpa mujahadah. Maka setiap kita dituntut mujahadahnya yang tinggi, ya, dan untuk mendapatkan hasil yang baik itu kita juga harus punya ide fikrah yang baik, ya. Bagaimana mungkin untuk sebuah usaha yang sukses orang menghadirkan berbagai macam ide-ide agar kemudian usahanya berkembang pesat dengan hasil yang besar, tapi untuk sebuah kualitas ibadah orang tidak mengerahkan idenya, tidak mengerahkan pikirannya agar kemudian bisa menghasilkan ibadah yang baik dan berkualitas, ya. Ramadan waktunya tidak panjang, hanya 30 hari,
dia akan berkurang sehari demi sehari dan akan sangat terasa, sangat cepat sekali dia berlalu dan tidak terasa Ramadan kemudian akan meninggalkan kita sekalian. Ramadan akan meninggalkan kita dan dia tidak akan bersedih. Kenapa? Karena Ramadan mungkin akan datang lagi tahun depan. Tapi kita belum tentu ada di Ramadan tahun depan. Maka jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir yang kita alami. Ramadan terakhir yang akan kita jalani, sehingga kita berupaya untuk menghitung setiap hari, setiap jam, menit, dan detik di Ramadan itu adalah menjadi sebuah pahala bagi kita sekalian, agar semuanya memberikan kepada kita sekalian kebaikan dan kebahagiaan saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sampaikan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kais, orang yang cerdas, yang mengekang hatinya, mungkin banyak ujian, banyak cobaan, ya, banyak godaan, ya, tetapi kita dituntut untuk menekan diri kita ini dan ingat dengan lima ba'dal maut. Apa yang akan kita dapatkan setelah kematian nanti, ya, maka itu tergantung sejauh mana kita mampu untuk mengekang diri kita sekalian. Salah satu poin amalan hati yang penting yang diinginkan dari saum adalah as-sabr. As-sabr, sabar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala disandingkan salat itu dengan sabar. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Karena tidak semua orang itu bisa bersabar di dalam salat. Demikian juga tidak semua orang bisa bersabar di dalam zakat. Tidak semua orang bisa sabar di dalam saum. Ya. Tidak semua orang bisa sabar di dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini. Maka sabar ini adalah menjadi poin penting daripada amalul qulub, dan dia adalah standar kemenangan seseorang fid dunya wal akhirah, di dunia wal akhirah. Terakhir sebelum berakhir adalah satu kisah disampaikan oleh Abdullah bin Zaid. Saya belum tahu persis siapa, ya kan? Karena saya belum cari juga. Tapi intinya begini, beliau naik perahu, kemudian air pasang, kapalnya pecah, terdampar di sebuah pulau. Ketika di pulau itu, kemudian ia ketemu dengan penyembah patung. Ada orang yang menyembah patung di situ. Ia dakwahi, kemudian dia menanyakan, ya, tentang apakah ada Tuhan selain apa yang kami sembah ini? Ada, ya, Rabbul Asnam, ya, yaitu pemilik daripada patung-patung itu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya tentang siapa yang membawakan risalahnya setelah meninggal. Apa yang dia tinggalkan? Al-Quran. Ya, dia tinggalkan risalah yang dia tinggalkan itu. Singkat cerita, akhirnya dia berislam. Wa hasuna islamuhu. Islamnya baik. Ya, ini ya saya sampaikan di awal. Ada orang yang sudah Islam sejak bayi, tapi nggak kunjung baik juga keislamannya. Tapi ada orang yang dia itu awalnya dia penyembah berhala, ya, tapi dia berargumentasi, dia berdialog, dia kemudian bukan dia tidak mau yang benar, tapi dia tidak ada yang menunjukkan kepada dia kebenaran itu. Setelah dia tahu kebenaran, kemudian dia yakini, maka fahasuna islamu, dia Islamnya baik. Kemudian berangkatlah setelah diperbaiki perahunya itu, dan kemudian sampai di sebuah kota. Kemudian dia tinggal di situ bersama. Kemudian singkat cerita, orang ini jadi yang bawa ini, yang mengislamkan ini, dia mengumpulkan uang untuk ngasihkan kepada orang ini. Dia bilang apa? Uang apa ini? Uang apa ini? Ya, kami mengumpulkan uang untuk bantu kamu. Kami nggak butuh itu. Kami berislam itu bukan untuk cari, bukan cari itu. Saya dulu menyembah berhala itu nggak kayak gini, ya. Nyembah berhala itu bukan saya pingin dikasih uang kayak gini. Artinya apa? Dia tulus betul ketika dia menyembah berhala dulu itu, ya kan? Nah, dia ingin kalau dulu dia tulus ketika menyembah berhala,
dia juga ingin tulus ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika itu nggak lama kemudian berpisah orang ini karena ditinggalkan, terus kemudian ketemu lagi, dia dalam keadaan sakit. Kemudian mimpi, ketika mimpi orang ini yang Islamkannya mimpi, ketika dia mimpi dia mendapatkan bahwa temannya yang diislamkan ini itu didatangi oleh bidadari itu, ya, yang akan menjemput dia itu, ya. Nah, sampai kemudian dia ketika bangun, ternyata betul orang ini sudah meninggal dunia, ya, meninggal dunia, dan di dalam mimpinya itu terjadi dialog. Apa yang kemudian dia sampaikan, ya, bahwa saya mendapatkan keutamaan ini, ya, setelah dakwah yang kau lakukan kepada aku hingga kemudian aku berislam, ya. Dan kemudian ia ingat ayat pertama yang diajarkan oleh orang itu kepada dia. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kamu bima sabartum, atas kesabaran selama ini yang kamu usahakan. Fa ni'ma uqbaddar. Maka kenikmatan akhir surga yang disediakan untuk dia ini. Maka hadirin sekalian, ini adalah luar biasanya sabar, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan banyak sekali keutamaan sabar ini, ya. Bahkan Allah sampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan siapkan as-sabirun, orang-orang yang sabar itu, ajrahum, pahalanya, balasannya bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa perhitungan. Kalau yang lain, ya, dialas. Untuk orang sabar enggak ada cerita, ya, enggak ada dihitung-hitung itu, ya, berikan langsung kepada dia ini pahala yang besar, ya. Maka oleh karena itu, semoga Ramadan yang akan datang ini membawa kita ini kepada kualitas daripada amal ibadah kita, bukan hanya saum, ya, karena pilar keislaman itu ada 5, ya, nggak cuma saum aja, ya, ada sholat, ada zakat, ada saum, ya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah Islam bagus, ya, Islamnya bagus, level setelah Islam itu adalah iman, ya, iman. Maka kita tidak akan dikatakan beriman, ya, kecuali kalau kita ini sudah lulus, ya, ujian. Nah, ujiannya banyak, ya, di dalam Islam itu. Nah, mari kita siapkan diri kita ini untuk membangun kualitas keislaman yang baik. Pastikan bahwa pilar-pilar yang kita tansapkan di dalam diri ini pilar-pilar yang kokoh, ya. Kalau Islam adalah perkara yang semuanya nampak, kelihatan, maka iman semuanya adalah perkara yang tidak nampak, tidak kelihatan, ya. Maka dia mengkatrol kualitas daripada keislaman kita sekalian, ya. Karena iman adalah urusannya dengan hati kita, maka amalul qulub itu semuanya adalah terkait dengan persoalan iman, ya. Amalul qulub sangat terkait dengan persoalan iman, ya. Nah, kalau kualitas amalul qulubnya baik, imannya baik, maka kualitas keislamannya juga akan baik, ya. Baik, hadirin sekalian, barangkali ini yang saya sampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh moderator sampai jam 10. Dan sudah sampai di waktu yang ditentukan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi bekal untuk kita sekalian memasuki Ramadan dan bisa mengawal, ya, setiap perilaku kita ini, karena amalan yang sampai terwujud menjadi amalan jawarih itu ada fasenya yang itu bisa kita zoom, bisa kita teropong, ya, dari mana dia bermula. Maka jauhkan diri kita dari ide-ide, dari pikiran-pikiran yang buruk, agar kemudian dia tidak naik levelnya sampai kemudian menjadi sebuah keinginan, ya, untuk mewujudkannya. Karena kalau sudah seperti itu, maka walaupun kita belum melakukannya, tertulislah kepada kita ini keburukan, ya. Bangkai demikian saya kembalikan kepada moderator. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Abu Aufa yang sudah menyampaikan materi terkait Ramadan ini. Bahwasanya perlu kiranya dari mulai hari ini atau di bulan ini kita menyiapkan perbekalan dalam menggapai bulan yang artinya di bulan menuai pahala nanti bulan Ramadan. Ingat, ketika kita gagal di dalam persiapan, maka akan sulit nanti ketika dalam perjalanan. Baiklah, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan dari ayah dan bunda, silakan. Barangkali ada yang bertanya terkait materi yang tadi sudah disampaikan dari para ayah, mungkin. Maka sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah atas materinya sangat luar biasa. Terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, terutama dengan yang mengenai amalan hati, karena sering sudah seperti yang disampaikan tadi bahwa amalan hati itu adalah amalan yang paling pangkalnya dari amalan jawari itu. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa amalan jawari itu tergantung dari amalan hati. Nah, bagaimana memelihara amalan hati ini supaya jangan sampai kita terpeleset gitu. Karena seperti kita tahu juga setan selalu menggoda walaupun itu dengan hanya niat saja gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjaga amalan hati tersebut? Baik, terima kasih pada Abah Dinar ya. Mungkin langsung saja ya Ustaz. Ya, jazakallah khair. Ayahanda Dinar. Pertanyaan yang sangat baik untuk kita sekalian ya. Bertanya tentang bagaimana cara menjaga hati agar terjaga ya, karena hati kita ini kenapa disebut dengan hati itu disebut dengan al-qalbu ya, li'annahu yataqallab ya, karena dia berbelok-belok gitu ya, berbolak-balik gitu. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, khadimur Rasul, pembantu Rasulullah SAW, beliau menjelaskan saking seringnya mendengar doa dari Rasulullah SAW, karena yang namanya khadim, dia senantiasa hari-hari di rumah Rasulullah SAW. Tidak ada doa yang paling banyak dia dengar di rumah Rasulullah SAW selain dari doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Doa ini paling sering didengar oleh Anas bin Malik, hingga kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya kan? Ya Rasulullah, atasyukku fina? Inna amanna bika wa bima unzila ilaika, atasyukku fina? Kami ini sudah beriman kepada engkau dengan apa yang diturunkan kepadamu. Apa engkau masih ragu dengan kami ini? Ya, sampai doamu itu ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Ya. Artinya Rasul pun mengkhawatirkan. Ya. Walaupun para sahabat itu sudah beriman kepada Rasul dengan apa yang diturunkan kepada beliau, tapi masih mengkhawatirkan. Kata Rasulullah SAW, "Innal quluba baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha." Hati itu ya ada di dalam genggaman jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha, yang Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan sekehendaknya. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hati kita di atas din ini, ya. Karena
para sahabat saja itu Rasulullah SAW masih mengkhawatirkan kondisi hatinya itu ya bisa bolak-balik ya karena hati itu. Tapi memang yang paling penting untuk kita jadi kalau Rasulullah SAW mengkhawatirkan kondisi para sahabat sementara sahabat itu ada di sementara Rasul ada di tengah para sahabat, gitu kan? Bagaimana dengan kita, gitu, ya kan? Yang Rasul tidak ada di tengah-tengah kita, ya. Artinya kekhawatiran kita terhadap berbolak-baliknya hati itu akan harus jauh lebih besar, ya, lebih besar. Tetapi di antara ada sebuah kitab kecil ya, kutaib namanya itu Wasailus Sabat ala Dinillah. Cara ya, wasilah untuk kita bisa teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang ditunjukkan oleh banyak hal sebenarnya ya. Di antaranya tentu adalah al-iqbal al-Qur'an ya, seorang ini dia harus ada kedekatan terhadap Al-Quran karena Al-Quran itu adalah dekat dan jauhnya seseorang pada Al-Quran itu sangat menentukan jauh dekatnya seseorang pada kebaikan ya. Kalau seorang itu dekat dengan Al-Quran artinya dia dekat kepada Allah karena di antara wasilah kita untuk dekat kepada Allah yaitu dengan dekat dengan kalamnya dengan kalamnya yaitu Al-Quran ya. Jadi kalau seseorang ada kekeringan di dalam hatinya maka ketahuilah bahwa dia sedang jauh dari Al-Quran. Tapi kalau orang ya dekat dengan Al-Quran maka hatinya akan subur ya. Kecuali yang interaksi dengan Qurannya itu hanya di lisan saja ya, hanya di lisan saja, tidak sampai kepada hati. Nah kemudian di antaranya adalah suhbatus sholihin ya, suhbatus sholihin, memiliki teman-teman yang baik ya, lingkungan yang baik. Makanya Rasul pun mengatakan bahwa almar'u ala dini khalilihi fangdur aman yukhaliluhu. Seseorang itu di atas agama sahabatnya ya, temannya. Maka lihatlah siapa yang menyertai dia, menemaninya. Abu Thalib meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, Rasul ada di samping Abu Thalib. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Mendawahi Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya. Kalau orang lain aja Rasulullah SAW Islamkan ya, dan senang dengan keislamannya, apalagi dengan pamannya sendiri. Tentu keinginan untuk keislaman pamannya itu sangat besar sekali ya. Tapi apa yang terjadi ya? Di samping Rasulullah SAW, di sebelah sisi yang lain itu ada para pembesar Quraisy. Apa kata pembesar Quraisy? Atatruku dinana wa dina aba'ana wadina abaina. Apakah engkau meninggalkan di agama kita dan agama nenek moyang kita itu, ya kan? Akhirnya akhirnya mata ala dini Abdul Muthalib, meninggal dalam agama nenek moyangnya, ya. Jadi Rasul sudah dakwahi itu, tapi tetap di atas itu. Kenapa? Karena dia suhbatu ghairu sholihin, ya. Jadi pertemanannya dengan teman-teman yang tidak baik, maka potensi untuk keburukannya juga besar ya. Makanya sampai pada akhir-akhir menjelang wafatnya juga teman itu ya, dia masih memberikan pengaruhnya itu ya. Makanya waspada dengan teman yang membawa kita ini menjerumuskan dari petunjuk ya, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya ya kita harus waspada. Dan waspada juga dengan tipu daya setan, karena setan itu dia melakukan tipu dayanya tidak sekaligus ya. Nggak ada orang baru kenalan ya lewat Facebook terus kemudian dia melakukan perzinahan, enggak ya. Tapi perkenalan dulu gitu kan, terus habis itu janjian gitu kan. Jadi makanya bahasa Al-Quran itu khutuwat ya. Khutuwat itu apa? Langkah-langkah ya. Langkah-langkah. Jadi syaitan itu dia melakukan menjerumuskan seorang itu dengan khutuwat, dengan berbagai macam langkah-langkah, fase-fase ya,
agar kemudian seseorang jatuh. Ada level ya, tingkatan yang mungkin kita juga perlu waspada dengan setiap diri kita ini. Setan itu pertama berupaya menjatuhkan kita pada kekafiran atau kemusyrikan, ya. Kalau tidak bisa, dia jatuhkan di level di bawahnya, kebid'ahan. Kalau nggak bisa juga, dia dijatuhkan kepada kabair, dosa-dosa besar. Nggak bisa juga sogoir, ya, sogoir, dosa-dosa kecil. Digoda dengan dosa-dosa kecil nggak mempan juga, ya. Kemudian dia diperbanyak untuk fi'lul mubahat, mengerjakan perkara-perkara yang mubah, ya. Perkara-perkara yang mubah, habis waktunya untuk perkara yang mubah. Yang terakhir adalah dia dijerumuskan untuk melakukan perkara yang tidak prioritas. Tidak prioritas. Kenapa? Karena yang dari bawah itu bisa naik ke atas, ya. Dia melakukan pekerjaan tidak prioritas, itu bisa naik levelnya ke atas. Dia melakukan pekerjaan mubah terus, tapi dia bisa naik levelnya ke atas. Dia mancing, karena suka mancing. Tapi lama-lama dari mancing dia ninggalin sholat, ya, karena asik. Dia bisa naik ke atas itu, ya. Itu setan. Maka hati-hati dengan tipu daya setan ini, ya, dan tentunya perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wilayah kita adalah wilayah ikhtiar, ya, mujahadah, dan meminta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita hari-hari itu minta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sebenarnya kebaikan-kebaikan yang hari ini kita lakukan pun itu adalah tidak akan terjadi tanpa ma'unah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita harus memohon semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari segala keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa sedikit menjawab, mungkin tidak sempurna, ya. Tetapi memang masalah ini adalah masalah kita semua, ya. Setiap gini ada masalah dengan hati kita, ya, dan setiap kita harus berusaha untuk melakukan training, ya, melakukan tadrib. Hati kita ini kan perlu ini, ya. Dia ini kalau dibiarkan kayak kuda, dia bisa liar. Maka para ulama mengatakan tidak ada yang paling berat untuk aku kendalikan seperti aku mengendalikan hati, ya. Jadi yang paling sulit itu mengendalikan hati, ya. Maka mintalah mauna Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian. Insyaallah. Jazakallah atas jawabannya. Cukup, Ustaz. Baik, ada pertanyaan dari para bunda. Tinggal ada namanya, Bunda siapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, bagi kami orang tua yang baru belajar tentang Islam, bahkan mungkin kami belajar setelah hadirnya anak, suka sering merasa was-was dan ada beban yang terus bertambah di hati kami. Sanggupkah kami menemani mendidik pembimbing mereka? Apakah yang harus kami lakukan, Ustaz? Syukran, jazakallah khairan. Ya, barakallahu fikum. Setiap kita adalah harus berbahagia dengan keislaman kita ini dan harus berbahagia dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Inna rahmati wasi'at kulli syai." Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, jadi kita ini jangan pernah berputus asa, ya. Wala taqnatu mir rahmatillah, ya.
Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatta dia itu berdosa, dosanya banyak gitu kan. Dosanya satu gunung, kalau dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendatangkan segunung ampunan. Ya. Jadi besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kita ini, ya. Itu membuat setiap kita ini harus optimis. Harus berbesar hati bahwa kita ini mampu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya kemampuan itu juga harus dibarengi dengan ikhtiar, ya. Ada ikhtiar, ada jalan yang kita tempuh dan jalannya benar, ya. Jalannya benar itu maksudnya sesuai dengan target yang kita kehendaki, ya. Karena tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Engkau berharap keselamatan, kemudian apa? Walam tasluk masalikaha, tapi kamu tidak menempuh jalannya, ya. Inna safinah la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu itu, ya, dia tidak akan berlayar di daratan. Dia mesti butuh air untuk berlayar itu, ya. Nah, maka demikian juga kita sekalian, siapapun yang menginginkan kebaikan pada diri kita, pada anak-anak kita, ada mujahadah yang harus kita lakukan, ada ikhtiar yang harus kita tempuh, ya. Mungkin untuk sementara ini ikhtiar ayah bunda dengan menyekolahkan anak ke kutab, tapi itu tidak cukup, ya. Ikhtiar kita adalah dengan mendidik anak-anak, ya, tapi juga dengan memberikan informasi dan pendidikan kepada orang tua. Kenapa? Karena pendidikan ini, kemaslahatan ini untuk kita bersama, ya. Kita ingin kebaikan untuk kita, untuk anak-anak kita, dan kebutuhan di dalam pendidikan ini tidak bisa parsial, tidak bisa hanya kemudian anak-anak saja yang baik, gitu kan? Orang tuanya enggak, ya. Tapi orang tua juga dia harus bersama-sama membersamai anak-anak di dalam kebaikan itu, ya. Kalau kemudian anak-anak menjadi inspirasi kebaikan bagi orang tua, walhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang kebaikan itu dari berbagai macam arah. Dari berbagai macam arah, dan dia bisa dari mana saja, ya. Nah, bisa dari anak gitu, ya. Seseorang bisa mendapatkan hidayah, itu bisa, bahkan bisa dari musuh, ya. Jadi Allah itu luar biasa berikan kepada kita sekalian, ya, fasilitas untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, ya. Yang paling penting bahwa kita ini punya keinginan yang baik, ya, punya keinginan yang baik, dan ada motivasi yang kuat untuk keluar dari zona yang tidak baik, ya. Ingin berubah, ya, ingin berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, keadaannya, kondisinya, ya, kecuali dia memang merubah sendiri. Artinya keinginan itu muncul dari dirinya, ya, dalam dia melakukan revolusi diri, ya, hijrah, ya, hijrah dari amal-amal yang sebelumnya kepada amal yang baik, ya. Kadang-kadang untuk hijrah itu dia perlu hal-hal yang sifatnya itu revolusioner, ya. Untuk hijrah itu membutuhkan perkara-perkara yang agak-agak ekstrim gitu, ya. Karena di antara orang yang membunuh, jadi dalam riwayat hadis, orang yang membunuh 99 orang kemudian ia genapkan hingga 100 orang dia bunuh itu, ya. Itu ketika kemudian datang kepada seorang alim dan dia kemudian menyampaikan apakah dia punya kesempatan untuk bertaubat, maka orang alim ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'ah, akan memberikan ampunan itu semuanya, sebesar apapun, ya, dosa kita ini, maka Allah ampunan Allah masih terbuka itu, ya. Malam yughargir, sebelum sampai di tenggorokan, ya, seseorang itu. Nah, sampai kemudian dia sampaikan untuk dia hijrah dengan baik, ya, di antara
wasilah hijrah dengan baik, maka ia suruh meninggalkan tempat itu. Al-hijratu min makanin su ila makanil khair. Ya, hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik untuk mendapatkan suhbatus sholihin, mendapatkan tempat pertemanan dengan orang-orang yang baik. Ya, orang ini karena dia serius, ya, serius untuk baik, hijrahnya serius, maka dia tinggalkan tempat tinggalnya itu. Sementara meninggalkan tempat tinggal itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Tapi dia tinggalkan untuk demi keinginan yang dia ingin capai itu. Belum sampai meninggal dunia di jalan, ya, meninggal dunia di jalan. Sampai malaikat dikatakan beradu argumentasi. Oh, dia masuk surga, enggak, dia masuk neraka, itu kan. Wah, akhirnya kemudian diukur jarak antara tempat dia hijrah dengan ke tempat dari tempat dia asal ke tempat dia hijrah. Ketika diukur ternyata lebih dekat, sudah hampir sampai di tempat dia hijrah. Maka kemudian dia menjadi hak daripada malaikat untuk memasukkan dia ke dalam jannah. Tapi poinnya begini, Allah sampaikan di dalam ayat, wa may yuhajir fi sabilillah wa may yahruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang dia ini keluar dari rumahnya muhajiran ila Allahi wa rasulih, hijrahnya semata-mata karena Allah dan Rasulnya, summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian kematian mendatanginya, ya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka dia telah mendapatkan pahala, ya. Telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maknanya apa? Maknanya itu ketulusan seseorang untuk memperbaiki diri, untuk hijrah dari masa lalu, ya, itu sangat tergantung kepada ketulusannya. Ketika tulus di dalam hijrahnya, di dalam meninggalkan masa lalu, ya, untuk lebih baik di dalam berislam, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada ini balasan daripada ketulusannya itu. Walaupun belum banyak amalan yang dia kerjakan. Makanya ada yang Islam kemudian belum lama Islam dia meninggal dunia, ya kan? Kata Rasulullah SAW, amila qalil wa ujro katsir, ya, baru beramal sedikit tapi sudah banyak pahalanya dia nih, ya kan? Kan pengennya kita juga kayak gitu kan, ya, pahalanya besar, ya, walaupun mungkin nggak banyak amalan gitu, ya kan? Ala kulli hal, al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu memupus apa keburukan yang seseorang lakukan sebelumnya itu, ya. Nah, bagi yang sudah muslim, ya tentunya ada perhitungan, ya. Tetapi maghfirah, Allah Subhanahu wa terbuka, ampunan itu terbuka, dan selama mujahadah kita baik, ya. Idza shadaqal azmu wa dhahas sabil. Ya, kalau azam seseorang itu baik, azamnya itu bagus, ya. Tadi azam itu level terakhir, ya. Sebelum orang itu melakukan sebuah pekerjaan, maka wadhaha sabil, maka akan terbuka jalannya itu, ya. Hanya tinggal pekerjaan kita bagaimana menghantarkan fikrah ide kita untuk baik itu sampai ke level azam, ya, agar azam kita ini benar-benar bagus, ya, benar-benar baik. Kalau azamnya sudah bagus, insya Allah kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita untuk bisa beramal, dia akan bertambah pahalanya. Kalaupun tidak, setidaknya dengan azam itu kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hari ini insya Allah banyak kemudahan bagi kita sekalian, karena pembelajaran hari ini tidak seperti masa lalu. Ada media sosial, ya, apalagi di zaman Covid hari ini mungkin banyak yang menyelenggarakan kajian-kajian online dan sebagainya, ya. Yang offline juga mungkin sudah sebagian juga sudah ada yang menyelenggarakan, walaupun tidak banyak, gitu kan. Tetapi jangan berhenti, ya, jangan berhenti dan terus berupaya untuk memperbaiki diri, ya. Di sini di Kutab kita berkumpul bukan kemudian kita semua sudah memiliki ilmu yang baik, enggak. Ini adalah justru menjadi wahana kita untuk meningkatkan kualitas keislaman kita dan menjadi wadah bagi kita untuk menaikkan level, ya. Menaikkan level kita, keilmuan kita agar semakin baik. Dan mungkin dengan forum seperti ini, ya,
jadi kenal dengan bu ini, bu itu, gitu kan, dengan fulan, fulanah, gitu. Nah, pertemanan ini mudah-mudahan juga bisa menghantarkan pada kebaikan, karena pertemanan dengan orang yang baik juga akan membawa kebaikan yang lain, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa sedikit memberikan spirit, ya. Intinya jangan berkecil hati walaupun mungkin baru belajar Islam, karena begini, Umar itu ketika masuk Islam, Umar itu lebih baik, kita tuh lebih baik daripada Umar sebelum Umar Islam, betul nggak? Ya kan? Tapi setelah Islamnya Umar itu, dia ketika Islam itu nggak mau, dia Islamnya itu biasa-biasa aja, ya, lari Umar itu. Setelah berislam, hijrahnya Umar tuh meninggalkan yang lain, sampai kemudian Umar ada di level kedua yang terbaik setelah Abu Bakar itu. Padahal sebelumnya Umar, ya, dia adalah dedengkot daripada kekafiran, ya. Nah, kita belajar dari Umar, ya, belajar dari Umar bahwa setiap kita ini punya potensi kebaikan, ya. Maka suntik terus, ya, potensi kebaikan kita ini agar dia menghasilkan karya-karya kebaikan pula, ya. Dan yang bisa mensupport kebaikan yang lebih besar adalah orang-orang di sekeliling kita, ya. Maka pastikan yang di sekeliling kita adalah orang-orang yang mendukung kita untuk berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memuaskan para ayah dan bunda setelah tadi Pak Ustaz menjawab pertanyaan. Baik, sekali lagi jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Aufa yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi beliau sampaikan, beliau utarakan bisa menjadikan ilmu bagi kita, sehingga nanti diaplikasikan dan nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kami. Baik, mungkin ada beberapa hal yang akan kami umumkan, ya, bahwasanya nanti dikarenakan semester 2 ini tinggal beberapa pekan lagi, ya, masa pembelajaran untuk KBM ini, maka di pekan depan untuk KBM online itu dimulai dari hari Senin. Jadi tidak ada offline, ya, bukan online. Jadi mulai pekan depan tidak ada KBM online, semuanya offline. Jadi dari Senin sampai Kamis para santri belajar tatap muka seperti itu. Kenapa? Ini adalah dalam rangka meningkatkan ruh guru dan ruh santri juga. Kenapa? Nanti mulai di bulan Sya'ban ini para guru sudah mulai dimotivasi untuk sehari bisa tilawah 1 juz. Ini dalam upaya untuk lebih mensolehkan guru, ya, insyaallah, ya. Jadi kan ayah dan bunda juga ingin, ya, punya guru anaknya itu soleh, ya. Anak guru guru dari putranya itu soleh ini, ya, seperti itu. Jadi insyaallah ini dalam upaya untuk lebih meningkatkan amal soleh para gurunya seperti itu, sehingga nanti tidak dibebankan untuk membuat dua ini. Biasanya di pekan kemarin harus membuat BBO untuk yang BBO dan RKK. Maka di pekan depan hanya membuat 1 RKK saja, itu untuk pembelajaran tatap muka, dan di BBO-nya nanti 2 pekan sekali. Jadi seperti KBM normal seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin bagi ayah dan bunda yang mempunyai saudara, ya, ini sudah di-share, ya, di grup kelas itu dan grup tetap kota. Bagi ayah dan bunda yang mempunyai saudara yang mempunyai atau anak yang usia 5 sampai 7, insya Allah masih terbuka untuk penerimaan santri baru tahun ajaran 2021-2022. Ini kami umumkan kembali karena masih ada kuota, insya Allah.
Terus yang ketiga nanti ada di sesi kudapan ya terakhir, setelah ditutup nanti ada sesi kudapan. Kita akan coba untuk lebih mempererat tali silaturahmi ya sama para ayah dan para bunda juga. Nanti para ayah akan dikumpulkan. Nah ini nanti akan dipilihkan ketua kelasnya gitu ya. Misalnya kita bawa 1 siapa, kemudian kita bawa 2 siapa, dan ketua khusus siapa yang nanti akan dipilihkan. Pada hari ini ketua kota yaitu Bapak Kemal Pasha sudah bisa hadir dikarenakan sakit ya. Mudah-mudahan Allah SWT cepat berikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan di dalam mempersiapkan bekal nanti di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkannya ya, jangan sampai nanti kita gagal dalam mempersiapkan Ramadan, karena sebagaimana kita tahu banyak sekali faedah serta keuntungan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, alhamdulillah hari ini kita masih mudah-mudahan bisa sampai di Ramadan ini, karena hari ini banyak mungkin saudara-saudara kita, tetangga kita yang sampai hari ini itu tidak bisa mengikuti atau tidak bisa mengalami Ramadan di tahun ini. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah saum di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.